absen dulu. Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Oke, hadir semua ya. Hari ini kita membahas materi tentang qadha dan qadar. Nah, sebelum itu silakan kita berdoa dulu terlebih dahulu. Silakan Ridho selaku ketua kelas untuk memimpin doa. Nah, sebelum belajar marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim.
keluarga. Nah itu bisa kita sebut dengan qada dan ya. Oke, selanjutnya materi tentang qada dan qadar. Jadi apa sih yang dimaksud dengan qada dan qadar? Yang pertama adalah qada adalah apa? Ya, ketetapan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di jauh sebelum kita inilah lahir, sebelum semesta ini diciptakan itu sudah tertulis. Nah, apa sih perbedaannya dengan qadar? Qadar adalah ya ketetapan realisasi dari qada itu sendiri, artinya adalah ketetapan atau keputusan Allah Subhanahu wa taala yang memiliki sifat maha kuasa atas segala ciptaannya, baik berupa takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Jika qada itu ketetapan yang belum terjadi, maka qadar itu adalah perwujudan dari qadar. Kalau qadar itu yang belum terjadi, sedangkan qadar itu yang sudah terjadi. Qadar itu ketetapan yang dituliskan jauh sebelum kita lahir. Nanti misal. Oke, berikutnya hikmah. Ya, hikmah beriman kepada qada dan qadar itu menjadikan diri kita senantiasa menjadi orang yang selalu optimis, ya. Kemudian selalu berikhtiar, bertawakal kepada Allah, kemudian tidak berprasangka buruk kepada Allah. Ketika rumahnya kebakaran, habis hangus, maka ciri orang yang beriman kepada qada dan qadar, maka dia bagaimana sikapnya? Apakah menyalahkan Allah? Nah, tapi dia menganggap bahwa itu adalah ya, ujian ya dalam hidup. Jadi itu ciri-cirinya nanti. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Bisa dipahami? Bisa. Kalau bisa kita lanjutkan untuk membagi kelompok. Yang pertama silakan di meja ini untuk kelompok 1, ini kelompok 2, dan ini kelompok 3. Ya, jadi silakan mempresentasikan kelompoknya, hasil kelompoknya. Nanti saya akan bagikan lembaran untuk kalian kerjakan membuat sebuah mind map tentang materi qada dan qadar. Oke, silakan untuk mengerjakan. Kalian buat mind map. Ya, saya sampaikan di belakang. Ada bawa HP? Ya, minggu lalu sudah kita instruksikan untuk membawa HP. Apa gunanya? Untuk mencari materi. Ya, yang di belakang jangan buka WA ya. Ya, Pak. Jangan main game yang ini. Manfaatkan waktu sebaik mungkin untuk membuat mind map tentang qada dan qadar. Oke, silakan saya kasih waktu 15 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sini akan mempresentasikan mind map iman kepada qada dan qadar. 1. Pengertian beriman kepada qada dan qadar. Qada artinya ketetapan, ketentuan, ukuran atau takaran. Sementara itu, qadar adalah ketetapan yang telah terjadi dan diwujudkan. 2. Macam-macam qadar atau takdir. Pertama, takdir mubram adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang tak dapat diubah, pasti dan tak bisa diganggu-gugat. Kedua, takdir mu'allaq adalah takdir yang dapat diubah melalui upaya dan kerja keras. 3. Fungsi beriman kepada qada dan qadar
ketiga, melatih husnuzan atau berbaik sangka. Allah Subhanahu wa taala selalu menetapkan hal baik kepada hamba-hambanya. 4. Hikmah beriman kepada qada dan qadar. Hikmah-hikmah yang dapat dipetik dari keimanan kepada qada dan qadar dengan memahami konsep qada dan qadar yang benar. Seorang muslim senantiasa optimis, berikhtiar serta bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang memahami qada dan qadar tidak akan berprasangka buruk baik kepada Allah maupun kepada makhluknya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi sudah disampaikan presentasi berkaitan meme tentang iman kepada qada dan qadar. Silakan yang ingin bertanya. Ya, siapa? Juli. Pak, Ya, silakan. bagaimana contoh sikap yang mencerminkan qada dan qadar? Oke, untuk pertanyaan Juli akan saya jawab. Contoh dari sikap yang mencerminkan qada dan qadar itu contohnya kayak kebakaran. Nah, orang itu nggak boleh menyalahkan orang lain, menyalahkan Allah karena kebakaran itu terjadi. Allah memberikan cobaan atau ujian itu agar orang itu senantiasa bertakwa kepada Allah. Ya, terima kasih. Oke, silakan duduk. Jadi seperti itu ya, contoh sikap orang yang beriman kepada kepada qada dan qadar, senantiasa optimis, selalu berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi selalu bertawakal. Ketika diberi cobaan, tidak serta-merta menyalahkan, ya. Jangan mengatakan bahwa itu azab dari Allah, tetapi itu adalah ujian untuk menjadikan seseorang itu lebih meningkat keimanannya kepada Allah. Oke, baik, demikian penampilan kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3 presentasi berkaitan dengan materi tentang iman kepada qada dan qadar. Nah, tadi sudah membuat mind map-nya dengan kreativitas masing-masing. Selanjutnya mari kita menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Namun sebelum itu, apakah ada pertanyaan berkaitan materi kita hari ini yang belum dipahami? Tidak ada? Oke, paham semua ya? Oke, ada yang bisa menyimpulkan pelajaran kita hari ini? Dasita? Ya, silakan Dasita. Kesimpulan dari qada yaitu ketetapan Allah Subhanahu wa taala sejak zaman azali sesuai dengan kehendaknya tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan makhluknya. Qadar yaitu perwujudan dari qada atau ketetapan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tertentu sesuai dengan kehendaknya. Baik, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Oke, selanjutnya kalau tadi sudah dipahami tidak ada pertanyaan, silakan ini dikerjakan LKPD-nya, tolong dibagikan ke belakang. Ya, saya kasih waktu 5 menit ya. Baik, silakan. Waktunya sudah selesai, silakan dikumpulkan. Jangan lupa menulis nama, kelas dan tanggal. Ya, itu. Baik, selanjutnya untuk minggu depan tugas ya, tugas untuk dikumpulkan di minggu depan. Ya, silakan dikerjakan di rumah. Oke, tugasnya menulis satu ayat yang berkaitan dengan qada dan qadar. Nah, silakan kamu cari di internet ayat-ayat yang berkaitan dengan qada dan qadar. Tulis dalam bentuk kaligrafi. Kemudian dikumpulkan di minggu depan. Baik, untuk pertemuan berikutnya kita membahas materi tentang pernikahan. Ada yang tahu tentang pernikahan? Ya, nanti kalau mau cari tahu silakan baca-baca dulu buku
pernikahan. Baik, sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya agar kita mendapatkan berkah. Silakan Ridho selaku ketua kelas